Menara Cukong yang ke-72. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-710 hingga 720. Dalam sekejap mata, 6 jam telah berlalu. Setelah Cukong menyapu dengan gila-gilaan, lebih dari 90% benih teratai abadi matahari suci di alam rahasia jatuh ke tangannya, totalnya ada 1.100 benih. Total ada 65 biksu yang memasuki alam rahasia matahari suci. Tidak termasuk Cukong dan Zhao Tianlei yang gugur, Xie Yao dan 6 orang lainnya, tersisa 58 orang. Akan tetapi, hasil panen gabungan ke-58 orang ini hanya 100 biji teratai matahari suci abadi yang sangat sedikit. Menurut pembukaan alam rahasia matahari suci sebelumnya, kecuali kematian beberapa kultivator, bahkan kultivator dengan perolehan paling sedikit dapat memperoleh 3 atau 4 benih teratai abadi matahari suci. Kali ini lebih dari separuh biksu kembali dengan tangan hampa. Faktanya, ini adalah hasil dari tindakan Cukong yang sengaja menahan diri. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia akan mampu menyapu bersih semua petani dan merampok hasil panen mereka. Alam rahasia telah dijelajahi, saatnya untuk keluar. Cukong tersenyum tipis. Kali ini selama perjalanan ke alam rahasia matahari suci, dia menghasilkan banyak uang. Di lantai 8 pagoda, permaisuri kekacauan telah menyerap sepenuhnya benih teratai dari Raja Teratai Abadi Matahari Suci. Kulitnya menjadi lebih cerah, dan kondisi internalnya sedikit membaik. Keuntungan ini sendiri membuat perjalanan Cukong berharga. Selain benih teratai dari Raja Teratai Abadi Matahari Suci, ia juga memperoleh 1.100 benih teratai abadi matahari suci. Bahkan jika dia menyerahkan 600 di antaranya kepada sekte, dia masih akan memiliki 500 tersisa, yang cukup untuk meningkatkan wilayah fisiknya dengan cepat. Terlebih lagi, setelah sekte menerima 600 benih teratai abadi matahari suci, sekte tersebut juga akan memberinya penghargaan atas jasanya yang besar dan menghadiahinya 1,2 juta poin kontribusi, yang cukup untuk ditukarkannya dengan alkimia tingkat tinggi dan warisan formasi. Selain itu, ia juga memperoleh seluruh aset Zhao Tianlei, Xie Yao dan 6 orang lainnya, dan kekayaannya meningkat pesat. Cukong meninggalkan 600 benih teratai peri matahari suci di dalam cincin penyimpanan, dan menaruh hasil panen lainnya ke dalam pagoda kekacauan. Setelah melakukan semua ini, Cukong melayang ke udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju pintu masuk. Di luar alam rahasia, wajah tetua ke-9, tetua ke-8, dan tetua ke-7 sangat muram, dan mereka memancarkan niat membunuh yang menusuk tulang, menyebabkan suhu di sekitar mereka turun puluhan derajat. Kurang dari 3 jam tersisa sebelum alam rahasia matahari suci ditutup, dan beberapa orang telah meninggalkan alam rahasia itu. 9 tetua dan 2 rekan mereka memusatkan perhatian pada gerbang kekosongan, menunggu Cukong muncul. Berdengung. Pada saat ini, gerbang kehampaan bergetar sedikit, dan aliran cahaya melesat keluar. Itu adalah Cukong. Hai makhluk jahat, bersiaplah untuk Mahtei. Tetua ke-9 berteriak keras dan segera mengambil tindakan. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan abadi raksasa mengembun dan muncul, membawa niat membunuh yang luar biasa, dan menamparkan keras ke arah Cukong. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras. Tetua ke-10 langsung muncul di depan Cukong dan menghalangi serangannya. Cukong membunuh sesama muridnya, yang merupakan kejahatan keji. Apakah tetua ke-10 ingin melindunginya? Tetua ke-9 menatap tetua ke-10 dan mengenakan topi besar padanya begitu dia membuka mulutnya. Cukong membunuh 2 orang jenius dari sekte Bajian milikku. Dia harus diberi penjelasan atas masalah ini, kata tetua ke-8 dengan nada dingin. Kedua jenius pavilion Guiyuanku tidak boleh Mahtei sia-sia. Cukong harus membayarnya dengan darah. Cahaya dingin melintas di mata tetua ke-7. Menghadapi tekanan dari 3 pria kuat yang setingkat, tetua ke-10 tiba-tiba merasakan tekanan besar. Dia segera berbalik menatap Cukong, mengedipkan mata padanya dan bertanya, Cukong, apakah kamu ada hubungannya dengan kematian Zhao Tianlei, Xie Yao, dan 6 orang lainnya? Cukong membelalakkan matanya dan berkata polos, tentu saja tidak masalah. Omong kosong. Zhao Tianlei, Xie Yao dan 6 orang lainnya jika digabungkan sudah cukup untuk menyapu bersih alam rahasia matahari suci. Apakah hanya kau yang bisa menjadi ancaman bagi mereka? Tetua ke-9 berteriak dengan marah. Cukong bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. 6 orang ini berasal dari sekte Tianxuan, sekte Bajian, dan pavilion Guiyuan.
Mereka adalah pesaing. Mengapa mereka bersama? Mungkinkah mereka berenam telah membentuk aliansi? Kata-katanya segera menyebabkan banyak diskusi. Ya, Zhao Tianlei, Xie Yao, dan Hu Xinji adalah pemain unggulan yang dikirim oleh Sekte Tianxuan, Sekte Bajian, dan Paviliun Guiyuan ke alam rahasia Sengyang kali ini. Mengapa mereka dicampur bersama jika mereka tidak akan mencari benih teratai abadi Sengyang? Benarkah? Seperti yang dikatakan Cukong, keenam orang ini telah membentuk aliansi dan bertindak bersama. Tetapi bukankah tetua ke-10 Sekte Tianxuan bertaruh dengan tetua ke-8 Sekte Bajian dan tetua ke-7 Paviliun Guiyuan? Mendengar ini, tetua ke-10 melirik Cukong sambil memuji, lalu raut wajahnya berubah dingin dan dia mengalihkan pandangannya kepada tetua ke-9, tetua ke-8, dan tetua ke-7, meminta mereka untuk menjelaskan. Tetua ke-9 berkata dengan tenang, Zhao Tianlei, Xie Yao, dan 6 orang lainnya tentu saja bukan sekutu. Mereka mungkin hanya kebetulan bertemu. Cukong menindaklanjuti perkataannya dan berkata, karena mereka bukan sekutu dan mereka berenam berada dalam hubungan yang kompetitif, konflik sangat mungkin terjadi saat mereka bertemu. Jadi kurasa, mereka berenam akan mati bersama. Omong kosong. Tetua ke-7 mengangkat alisnya, berharap dia bisa segera membunuh Cukong. Tetua ke-10 berkata, menurutku Cukong benar. Kemungkinan besar Zhao Tianlei, Xie Yao, dan ke-6 orang lainnya terlibat dalam pertempuran sengit memperebutkan benih teratai abadi matahari suci, dan mereka semua meninggal pada akhirnya. Tetua ke-9, tetua ke-8, dan tetua ke-7, yang mengetahui cerita di dalam, ingin membantah omong kosong tetua ke-10, tetapi mereka tidak bisa membuka mulut. Karena begitu dipastikan bahwa Zhao Tianlei, Xie Yao dan 6 orang lainnya berada dalam aliansi, situasinya akan langsung berbalik. Tatapan mata tetua ke-9 berubah, dan dia segera menyusun rencana. Karena Cukong berkata bahwa kematian Zhao Tianlei, Xie Yao dan 6 orang lainnya tidak ada hubungannya dengan dia, maka bukalah cincin penyimpanan itu dan biarkan kami memeriksanya. Selama tidak ada harta karun milik Zhao Tianlei, Xie Yao dan 6 orang lainnya di dalam cincin penyimpanannya, kami akan percaya apa yang dikatakannya. 8 tetua dan 7 menteri kabinet segera angkat bicara setuju. Itu benar. Jika itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia, maka bukalah cincin penyimpanan itu. Zhao Tianlei, Xie Yao, dan 6 orang lainnya semuanya memiliki kekayaan yang cukup besar. Mereka tidak hanya memiliki sejumlah besar pil abadi dan batu abadi, tetapi juga pedang abadi tingkat 8 tingkat rendah. Mereka hanya tidak percaya bahwa Cukong tidak akan tergerak. Selama Cukong mengambil sesuatu yang tidak seharusnya dia ambil, dia tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Wajah tetua ke-10 tiba-tiba berubah dingin ketika mendengar ini. Cincin penyimpanan biksu itu berisi kekayaan dan kartu trufnya. Bagaimana dia bisa menunjukkannya kepada orang lain dengan begitu mudah? Jika Cukong tidak berani membuka cincin penyimpanan dan membiarkan kami memeriksanya, maka itu berarti kematian Zhao Tianlei, Xie Yao dan 6 orang lainnya ada hubungannya dengan dia. Tetua ke-9 mendengus dingin, dan kultivasinya di tahap awal tingkat pertama dari Yang Mulia Abadi meledak. 8 tetua dan 7 menteri kabinet juga segera mengeluarkan keterampilan mereka. 3 kekuatan mengerikan berkumpul bersama, mengguncang bumi dan sangat mengerikan. Menghadapi situasi ini, tetua ke-10 tidak menyerah pada Cukong. Dia hanya mengangkat tangan kanannya ke udara dan mengeluarkan pedang tajam, seolah-olah dia akan bertarung dengan tetua ke-9, tetua ke-8, dan tetua kabinet ke-7. Pada saat ini, Cukong tiba-tiba berkata, hanya memeriksa cincin penyimpanan. Aku setuju. Tetua ke-10 tiba-tiba menoleh, menatap Cukong, dan memastikan. Apakah kamu benar-benar ingin mereka memeriksa cincin penyimpanan? Dia telah bertekad dalam hatinya bahwa Zhao Tianlei, Xie Yao dan 6 orang lainnya telah mati di tangan Cukong. Itulah sebabnya dia menghentikan 9 tetua dan 2 rekannya untuk memeriksa cincin penyimpanan Cukong. Dia takut 9 tetua dan 2 rekannya akan menemukan bukti yang memberatkannya. Namun, penampilan Cukong membuat sesepuh ke-10 merasa bingung dan memberinya ide yang tidak masuk akal. Mungkinkah kematian Zhao Tianlei, Xie Yao, dan 6 orang lainnya benar-benar tidak ada hubungannya dengan Cukong? Apakah ke-6 orang itu benar-benar mati dalam konflik internal dan binasa bersama? Tetua ke-9, tetua ke-8, dan tetua ke-7 saling berpandangan dan mengerutkan kening pada saat yang sama.
Tetua ini ingin melihat apa yang sedang kamu lakukan. Tetua ke-9 mendengus dingin, bersiap mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi cincin penyimpanan Cukong. Tunggu sebentar, Cukong tiba-tiba berkata. Apakah kamu takut? Apakah kamu berencana untuk berlutut dan memohon belas kasihan? Tetua ke-9 mensibir. Cukong berkata dengan tenang. Untuk mencegah seseorang melakukan tindakan diam-diam, aku harus menunjukkan hasil panen di depan umum terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini terkait dengan pertaruhan antara Tetua ke-10 dan Tetua ke-8 dari Sekte Bajian dan Tetua ke-7 dari Paviliun Guiyuan. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya, dan 600 biji teratai putih muncul di hadapannya, melepaskan energi yang amat kaya. Ya dewa, anak ini benar-benar mendapat 600 benih teratai abadi matahari suci. Alam rahasia matahari suci telah dibuka berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya seseorang memperoleh begitu banyak benih teratai abadi matahari suci. Tidak diragukan lagi bahwa pemenangnya kali ini pastilah Sekte Tianxuan. Ketika Tetua ke-10 melihat 600 benih teratai peri matahari suci di depan Cukong, senyum gembira muncul di wajahnya. Dia layak menjadi anak ajaib yang dihargai Sun Qiyuan, dia memang luar biasa. Dengan 600 benih teratai abadi matahari suci ini, hasil taruhannya dengan Tetua ke-8 dan Tetua ke-7 telah diputuskan. Dia akan memenangkan 2 artefak abadi tingkat rendah tingkat 8 dan menghasilkan banyak uang. Tidak hanya itu, kekuatan keseluruhan Sekte Tianxuan juga akan meningkat karena 600 benih teratai abadi yang suci ini. Cukong akan memenangkan pengakuan mayoritas tetua, meletakkan dasar bagi kemajuannya menjadi putra suci. Jika ketiga tetua, 9, benar-benar menemukan sesuatu di cincin penyimpanan Cukong, aku akan melindungi mereka bahkan jika perang pecah. Tetua ke-10 diam-diam mengambil keputusan. Tetua ke-9, Tetua ke-8, dan Tetua ke-7 menatap ke 600 benih teratai abadi matahari suci, dan raut wajah mereka berubah muram pada saat yang sama. Menurut pendapat mereka bertiga, di antara tumpukan benih teratai abadi matahari suci ini pastilah merupakan hasil panen Zhao Tianlei, Xie Yao, dan 6 orang lainnya. Ketiganya secara bersamaan mengaktifkan kekuatan jiwa mereka, meraih cincin penyimpanan Cukong, dan mulai memeriksa dengan cermat, mencoba menemukan harta karun Zhao Tianlei, Xie Yao, dan 6 orang lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, wajah ketiga orang itu semakin jelek. Mereka telah memeriksa cincin penyimpanan Cukong beberapa kali, tetapi tidak menemukan apapun. Cukong pasti punya harta karun penyimpanan lainnya. Ketiga orang yang tidak mau itu mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan menyapu Cukong berulang kali. Dugaan mereka memang benar. Cukong memang memiliki harta karun penyimpanan lainnya, tetapi harta karun itu ada di dalam pikirannya. Dengan kekuatan ketiga orang ini, mustahil bagi mereka untuk mendeteksi keberadaan pagoda kekacauan. Setelah beberapa saat menarik napas, Tetua ke-9, Tetua ke-8, dan Tetua ke-7 menyelesaikan pemeriksaan mereka. Meskipun mereka yakin dalam hati bahwa Zhao Tianlei, Xie Yao dan 6 lainnya meninggal di tangan Cukong. Tetapi mereka tidak dapat menemukan bukti. Ketika sesepuh ke-10 melihat ekspresi ketiga lelaki itu, dia tahu bahwa mereka tidak menemukan pegangan apapun, dan dia akhirnya merasa lega. Tepat ketika dia mengira Cukong telah selamat dari malapetaka ini, Tetua ke-8 dan Tetua ke-7 tiba-tiba mengeluarkan seluruh kekuatan mereka dan menyerang Cukong, mencoba menjatuhkannya dengan paksa. Meskipun mereka tidak menemukan bukti apapun, menurut mereka, selama mereka menangkap Cukong dan membawanya kembali ke Bajianmen atau Paviliun Guiyuan, mereka akan punya banyak cara untuk membuat Cukong mengaku. Berani sekali kau. Tetua ke-10 meraung dan mengayunkan pedang di tangannya untuk memblokir serangan Tetua ke-8 dan Tetua ke-7. Tetua ke-9 dengan santai minggir untuk menonton pertunjukan. Sebagai anggota Sekte Tianxuan, dia tentu tidak bisa mengambil tindakan terhadap Tetua ke-10 tanpa alasan. Tetapi bahkan tanpa bantuannya, 8 tetua dan 7 menteri kabinet yang digabungkan akan cukup untuk mengalahkan 10 tetua. Ledakan, ledakan, ledakan. Terjadi ledakan keras silih berganti dan pemandangannya amat mengerikan. Meski ke-10 tetua berusaha sekuat tenaga, 2 tinju tidak sebanding dengan 4 tangan. Di bawah serangan gabungan 8 tetua dan 7 menteri kabinet, ia secara bertahap dikalahkan. Tiba-tiba, Tetua ke-8 menggunakan ilmu bela dirinya untuk menahan Tetua ke-10. Tetua ke-7 keluar dari pertempuran dan bergegas menuju Cukong.
Menatap tetua ketujuh yang menyerang, Cukong tersenyum sinis, tanpa ada niat untuk menghindar. Meskipun dia tidak sebanding dengan tetua ketujuh, ada orang lain yang sebanding. Di antara semua orang yang hadir, kekuatan jiwanya adalah yang terkuat. Dia telah lama merasakan bahwa ada orang kuat dari Sekte Tianxuan yang bersembunyi dalam kegelapan. Tepat saat tetua ketujuh menyerang Cukong dan hendak menangkapnya, tiba-tiba terdengar suara terobosan di udara. Memanggil, sesosok sosok langsung muncul di depan Cukong dan menendang perut tetua ketujuh. Ah! Tetua ketujuh menjerit dengan sedih, dan badannya terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam dengan keras ke kejauhan. Tetua ke-8 yang tengah bertarung dengan tetua ke-10 langsung berhenti dan menatap pendatang baru itu dengan sedikit ketakutan di matanya. Tetua ke-3. Orang yang datang tidak lain adalah tetua ke-3 dari Sekte Tianxuan, yang kultivasinya telah mencapai tingkat ke-4 awal dari Dewa Abadi. Yang paling penting adalah bahwa tetua ke-3, tetua ke-10, dan Sun Qiuan berasal dari faksi yang sama. Tetua ke-8 menahan rasa takutnya dan berkata, "Tetua ke-3, Cukong telah membunuh 2 orang jenius dari Sekte Bajian milikku dan juga membunuh 2 orang jenius dari Paviliun Guiyuan. Masalah ini perlu dijelaskan kepada kedua sekte kita." Tetua ke-3 menoleh ke arah tetua ke-8, tatapannya tajam bak bilah pisau, dan bertanya dengan nada dingin. "Apa kau punya bukti?" Tanpa, sebelum Baiyuan sempat menyelesaikan perkataannya, tetua ke-3 memotiong perkataannya dan berkata dengan nada yang sangat sombong. "Kalau kamu tidak punya bukti, keluar saja." 8 tetua mengertakkan gigi dan harus menyerah. Tepat saat dia hendak berbalik dan pergi, Cukong tiba-tiba berkata, "Tetua ke-8, kamu belum memenuhi taruhan yang kamu buat dengan tetua ke-10. Ketika ke-8 tetua mendengar ini, hati mereka berdarah. Pembukaan alam rahasia Seng yang kali ini tidak hanya mengakibatkan hilangnya 2 orang jenius dari Sekte Bajian, tetapi juga hilangnya senjata abadi tingkat rendah tingkat 8. Dapat dikatakan bahwa kerugiannya sangat besar, karena istri dan pasukannya hilang. Setelah kembali ke Sekte, dia akan dihukum berat oleh pemimpin Sekte. Ini semua salah tetua ke-9. Tetua ke-8 melotot ke arah tetua ke-9 dengan kejam. Jika bukan karena usulan kerja sama dari tetua ke-9, bagaimana dia bisa menderita kerugian sebesar itu? Tetua ke-7 yang tertendang itu memegangi perutnya dan terlempar kembali dengan susah payah. Dia menunggu tetua ke-9 dengan kekejaman yang sama. Seperti tetua ke-8, dia juga menyalahkan kekalahan itu pada tetua ke-9. Merasakan tatapan tetua ke-8 dan tetua ke-7, wajah tetua ke-9 menjadi sangat jelek. Ia mengira operasi ini akan sangat berhasil. Akibatnya, operasi tersebut tidak hanya gagal dan menewaskan Zhao Tianlei dan Hean, tetapi juga menimbulkan permusuhan dengan 8 tetua dan 7 tetua kabinet. Ini suatu kehilangan yang besar. Setelah tetua ke-8 dan tetua ke-7 masing-masing memberi kompensasi kepada tetua ke-10 dengan senjata abadi tingkat rendah tingkat 8, mereka pergi dengan malu bersama murid-murid Sekte Bajian dan Paviliun Guiyuan yang sudah keluar, terlalu malu untuk tinggal di sini lebih lama. Adapun murid-murid yang tidak keluar, diserahkan kepada perlindungan para penatua lainnya. Tetua ke-3 melihat sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh, "Cukong adalah seorang jenius yang sangat dihargai oleh tetua ini. Jika kamu berani menyerangnya secara diam-diam, tetua ini akan menyerang Sekte Bajian dan Paviliun Guiyuan dan bertarung sampai mati. Dia bukan satu-satunya orang kuat yang bersembunyi dalam kegelapan. Namun, orang-orang kuat yang datang dari Bajianmen dan Paviliun Guiyuan tidak sekuat dia. Lagi pula, semua orang tahu persis apa yang sedang terjadi. Tidak lain adalah Zhao Tianlei, Xie Yao dan 6 orang lainnya bergabung untuk membunuh Cukong, namun pada akhirnya mereka dibunuh oleh Cukong. Alasan mengapa hal itu tidak dijelaskan adalah hanya untuk menyelamatkan muka semua pihak." Tetua ke-3 melirik tetua ke-9 dan berkata dengan tenang, "Aku di sini, kamu bisa kembali ke sekte terlebih dahulu." Wajah tetua ke-9 membeku dan dia berbalik dan pergi. Setelah tetua ke-9 pergi, tetua ke-10 datang ke Cukong, menepuk bahunya, dan memujinya. "Bagus sekali. Kali ini alam rahasia matahari suci dibuka, kamu telah membawa kehormatan bagi sekte Tianxuan kita." Cukong tersenyum tipis. "Tanpamu, tetua ini tidak akan bisa memenangkan taruhan." Tetua ke-10 berkata, "Aku mendengar dari Sun Qiuan bahwa kamu ingin menukarkan warisan alkimia dan formasi tingkat tinggi.
Tetua ini punya saran untukmu. Setelah kamu dipromosikan menjadi putra suci, kamu bisa pergi ke resource hall di area inti dan menukarkannya dengan warisan pil yang disebut catatan pil langit merah. Ketika Cukong mendengar ini, pandangan penuh tanya muncul di matanya. Tetua ke-10 menjelaskan, catatan pil langit merah adalah warisan yang ditinggalkan oleh ahli pil abadi teratas dari alam abadi ke-7, Kaisar Pil Langit Merah. Itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh seorang jenius dari alam abadi ke-7 yang datang untuk menantang dan dikalahkan beberapa dekade lalu. Meskipun belum lengkap, jika kamu mempraktikkannya, kamu akan dianggap sebagai keturunan Kaisar Pil Langit Merah. Di masa depan, kamu dapat pergi ke dojo Kaisar Pil Langit Merah di alam abadi ke-7 dan bersaing untuk mendapatkan warisannya yang lengkap. Sambil berbicara, Tetua ke-10 melirik Sun Qiuan dan berkata, Kaisar Pil Langit Merah memiliki keterampilan yang unik. Jika kamu dapat menguasainya, kamu akan menjadi terkenal di dunia abadi. Ada juga harapan bahwa penyakit tersembunyi di badan Sun Qiuan dapat disembuhkan. Ketika Cukong mendengar ucapan Tetua ke-10, dia menoleh menatap Sun Qiuan dan diam-diam mengingat masalah itu. Meskipun kontaknya dengan Sun Qiuan tidak lama, jika bukan karena Sun Qiuan, dia tidak akan datang ke Sekte Tianxuan, juga tidak akan menerima perlindungan dari Tetua ke-10 dan ke-3. Dia akan selalu mengingat kebaikan ini. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membalas budimu. Lebih dari 2 jam kemudian, alam rahasia Seng Yang ditutup. Kecuali Zhao Tianlei, Xie Yao dan 6 orang lainnya yang meninggal di alam rahasia, sisanya telah meninggalkan alam rahasia. Tetua ke-3 melambaikan tangannya dan mengeluarkan perahu peri raksasa dari cincin penyimpanannya. Dia membawa semua orang menjauh dari pegunungan Sengyang dan bergegas menuju ke arah Sekte Tianxuan. Setelah kembali ke Sekte, Tetua ke-3 segera memanggil semua tetua. Setelah beberapa waktu, lebih dari 80% penatua tiba. Tetua ke-3 secara terbuka memamerkan perolehan Cukong di alam rahasia Sengyang, mengumumkan bahwa Cukong akan diakui atas jasanya yang besar, dan diberi hadiah 1,2 juta poin kontribusi. Para tetua memandang ke arah 600 benih teratai abadi matahari suci yang diperoleh Cukong, dan mata mereka menampakkan kekaguman. Di aula misi terkait benih teratai peri matahari suci telah ditetapkan selama bertahun-tahun, namun belum ada seorang pun yang mampu menyelesaikan misi tingkat lanjut tersebut. Cukong adalah yang pertama. Dia mendapat pengakuan dari sebagian besar tetua berkat penampilannya. Tentu saja sejumlah kecil tetua memiliki ekspresi muram. Misalnya, Tetua ke-9, semakin baik kinerja Cukong, semakin besar pula ancaman yang ia berikan terhadap faksi mereka. Mereka tidak akan pernah mengizinkan faksi Tetua ke-3 dan Tetua ke-10 memiliki satu putra suci lagi. Tetua ke-9 langsung pergi ke bukit kecil tempat Fan Yunlong tinggal dan menanyainya tentang rencana selanjutnya. Jika dia tidak dapat menyingkirkan Cukong, Tetua ke-9 akan melaporkan masalah itu kepada Tetua ke-2 dan menghukumnya dengan keras. Jangan khawatir, Tetua ke-9. Meskipun Cukong sekarang menjadi pusat perhatian, dia sudah menemui ajalnya. Ada orang yang lebih menginginkannya Mah Tei daripada kita. Ada cahaya dingin yang bersinar di mata Fan Yunlong. Cukong pulang ke rumahnya, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Lalu dengan satu pikiran, dia langsung memasuki lantai 6 pagoda dan mulai berlatih. Dia telah memenuhi 1 dari 3 syarat untuk maju menjadi anak dewa. 2 item yang tersisa mengharuskan dia meningkatkan kekuatan tempurnya ke level ke-7 awal Kaisar Abadi sebelum dia dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, prioritas utamanya adalah meningkatkan kekuatannya. Selain itu, Fan Yunlong, Tetua ke-9, dan bahkan 8 tetua Sekte Bajian dan 7 tetua Paviliun Guiyuan pasti tidak akan menyerah. Untuk menghadapi krisis berikutnya, ia juga perlu meningkatkan kekuatannya. Cukong duduk bersila di batu sumber ilahi dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, 2 tumpukan harta karun muncul di depannya. Tumpukan yang satu berisi batu-batu abadi bermutu tinggi, dan tumpukan yang lain berisi benih-benih teratai abadi matahari suci. Dengan bantuan mereka, kecepatan kultivasi Cukong pasti akan meningkat secara signifikan. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 16 tahun telah berlalu di lantai 6 pagoda. Cukong, yang tengah berlatih dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Aku melihatnya menempelkan kedua jari tangan kanannya seperti pedang dan dengan santai menebas ke arah kekosongan di depannya.
Mendesis. Energi pedang tajam yang tak tertandingi menebas, membawa serta kekuatan yang mengerikan, langsung memotiong celah ruang yang panjang dan sempit. Serangan ini tak lebih dari sekadar gerakan jari cukong, tetapi bahkan orang kuat di tahap akhir Kaisar Abadi tidak dapat menahannya. Akhirnya aku berhasil menguasai seni pedang 5 elemen dan dunia begitu dekat menuju kesempurnaan. Bibir Cukong melengkung membentuk senyum puas. Seni pedang 5 elemen dan dunia jauh adalah keterampilan surgawi tingkat rendah yang paling maju. Setelah dikultivasikan dengan sempurna, kekuatannya tidak lebih lemah dari keterampilan surgawi tingkat menengah biasa. Selain peningkatan keterampilan abadinya, kultivasi dan alam fisik Cukong juga meningkat pesat. Dengan bantuan sejumlah besar pil abadi dan batu abadi berkualitas tinggi, tingkat kultivasinya meningkat dari tahap tengah tingkat ketiga Kaisar Abadi ke tahap akhir tingkat keempat Kaisar Abadi. Dengan bantuan ramuan penyempurna badan dan benih teratai abadi matahari suci, badan fisiknya telah memasuki tahap ketujuh alam badan abadi, sebanding dengan naga sejati menengah tingkat ketujuh. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan Kaisar Abadi biasa di akhir level keempat. Ketika ki dan badan digabungkan, itu cukup untuk menghancurkan Kaisar Abadi yang kuat di akhir level kelima. Ini hanyalah kekuatan tempurnya yang tampak. Jika dia menggunakan kartu trufnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan pembangkit tenaga listrik puncak di tingkat ke-6 Kaisar Abadi tidak akan menjadi lawannya. Selain itu, dengan peningkatan kultivasinya, senjata sihir bawaannya pedang langit naga, yang dikultivasikan dengan hidup dan jiwanya, juga telah dipromosikan menjadi pedang abadi tingkat tinggi tingkat 7, dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Namun, pada saat yang sama, potensi pedang langit naga telah mencapai batasnya. Jika ingin terus meningkatkannya, Cukong perlu menggunakan teknik senjata sihir bawaannya dan memadukan emas peri tingkat tinggi. Cukong sekarang memiliki darah dengan 6 atribut berbeda di badannya, sedangkan pedang Longtian hanyalah senjata abadi dengan 5 atribut. Pedang itu juga perlu diintegrasikan dengan emas abadi dengan atribut angin untuk mengubahnya menjadi senjata abadi dengan 6 atribut. Hanya dengan cara ini kekuatan tempur Cukong dapat dimaksimalkan. Tepat saat Cukong hendak melanjutkan latihannya, alisnya tiba-tiba terangkat. Dia merasakan ada sedikit pergerakan di dalam formasi, dan seseorang pun masuk ke dalam rumah. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 3 hari berlalu di dunia luar. Cukong keluar dari rumah dan melihat Sun Qiyuan di halaman. Dia bertanya, "Penatua Sun, mengapa Anda datang menemui saya?" Sun Qiyuan mengangguk dan berkata, "Hari ini, ada pergerakan mendadak di kuil Tao Mulong Immortal Venerable. Sepertinya kuil itu akan dibuka lebih awal." Mata Cukong sedikit berbinar saat mendengar ini. Sang naga kayu abadi merupakan sosok sakti yang terkenal di alam abadi ke-8 100 tahun yang lalu. Di kuilnya, tidak hanya tersimpan warisan yang ditinggalkannya, tetapi juga harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka ada apa yang dia butuhkan, yakni saripati dan darah naga sejati tingkat tinggi ke-8 naga sejati Jiamu dengan atribut kayu. Dalam pertandingan judai dengan Liu Ziliang, Cukong memenangkan slip giok yang memungkinkannya memasuki dojo Dewa Naga Kayu dan bersaing untuk mendapatkan peluang. Dojo Dewa Abadi Naga Kayu dibuka setiap 20 tahun. Menurut perhitungan waktu, tempat ini seharusnya dibuka dalam waktu setengah tahun. Namun kali ini, tempat ini dibuka lebih cepat dari jadwal. Sun Qiyuan mengerutkan kening dan berkata, "Aku punya firasat bahwa pasti ada dewa abadi yang kuat di balik ini, dan pasti ada lebih dari satu. Aku datang kepadamu untuk membujukmu agar melepaskan kesempatan ini dan tidak memasuki dojo Dewa Abadi Naga Kayu." Cukong menyipitkan matanya sedikit saat mendengar ini. Saat ini dia memiliki musuh dengan beberapa penguasa abadi yang kuat. Misalnya, 9 tetua, 8 tetua Bajianmen, 7 tetua Pavilion Guiyuan, dan lainnya. Jika kuil Mulong Immortal Venerable merupakan sebuah rencana pembunuhan, maka orang-orang yang merencanakannya kemungkinan besar adalah para Immortal Venerable yang kuat ini. Setelah berpikir sejenak, Cukong bertanya, "Seberapa kuatkah para kultivator yang memasuki dojo Dewa Abadi Naga Kayu?" Sun Qiyuan menjawab, "Ketika Immortal Mulong masih hidup, dia adalah kekuatan besar di tahap akhir level pertama Immortal. Meskipun warisannya sangat berharga, itu tidak cukup untuk menarik para jenius tingkat atas untuk masuk. Oleh karena itu,
Ketiga kekuatan teratas semuanya menganggapnya sebagai tempat peluang bagi para jenius kelas 1. Meskipun tidak ada aturan yang jelas, tiga kekuatan utama telah membentuk aturan tak tertulis bahwa mereka tidak akan mengizinkan para jenius tingkat putra suci untuk masuk. Putra-putra suci dari tiga kekuatan teratas semuanya adalah para jenius yang berada di atas tingkat ketujuh awal Kaisar Abadi. Dengan kata lain, para kultivator yang memasuki kuil Tao Dewa Abadi Naga Kayu semuanya memiliki tingkat kultivasi di bawah tingkat ketujuh Kaisar Abadi. Kilatan cahaya cemerlang melintas di mata Cukong. Jika memang begitu, kekuatannya sudah cukup untuk mendominasi kuil Dewa Naga Kayu. Terlebih lagi, hanya ada beberapa pergerakan yang tidak biasa di kuil Wood Dragon Immortal Venerable hari ini, dan seharusnya masih butuh waktu 1 atau 2 hari sebelum kuil benar-benar dibuka. 1 hari di dunia luar sama dengan lebih dari 5 tahun di lantai 6 pagoda. Cukup untuk meningkatkan kekuatannya sedikit. Jangan khawatir, Tetua Sun. Aku tidak akan pernah melakukan apapun tanpa keyakinan, kata Cukong. Sun Qiuan mendengar keyakinan penuh dalam kata-kata Cukong. Ingin mengingat penampilan Cukong sebelumnya, dia berhenti mencoba membujuknya. Penatua Sun, sebelum pergi ke kuil Tao Dewa Naga Kayu, aku masih harus membuat beberapa persiapan untuk memastikan semuanya aman. Tolong bantu aku membeli emas abadi tingkat 8 dengan 6 atribut, emas, kayu, air, api, tanah, dan angin. Semakin cepat semakin baik, harga tidak menjadi masalah, kata Cukong. Meskipun emas abadi tingkat 8 itu berharga, Sun Qiuan adalah sesepuh senior dari Sekte Tianxuan dengan koneksi yang luas, jadi tidak sulit baginya untuk mengumpulkan 6 atribut emas abadi tingkat 8. Serahkan saja padaku, aku akan mengirimkan 6 jenis emas peri kepadamu dalam 1 hari. Sun Qiuan menepuk dadanya dan berjanji. Terima kasih, Tetua Sun. Cukong mengepalkan tangannya. Setelah Sun Qiuan pergi, Cukong berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Dengan satu pikiran, dia langsung memasuki lantai 6 pagoda. Dia tidak terburu-buru untuk berlatih, tetapi meminta permaisuri kekacauan untuk mengajarinya keterampilan abadi tingkat tinggi. Sekarang, dia telah berlatih seni pedang 5 elemen dan awal awai dengan sempurna, dan sudah waktunya untuk beralih ke keterampilan sihir yang lebih kuat. Saat Cukong selesai bicara, sebuah kekuatan pemanggil yang kuat datang dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Di dalam lantai 8 pagoda, permaisuri kekacauan mengulurkan jari giok putihnya, menepuk dahi Cukong, dan memberikan 2 keterampilan abadi tingkat surgawi yang sangat kuat kepada Cukong. Berlatihlah dengan cepat, dan berusahalah untuk menerobos belenggu dunia peri sesegera mungkin, naik ke dunia dewa, dan jalankan kultivasi ganda ke-7. Kata permaisuri kekacauan dengan penuh harap. Cukong mendengar ini dan mengangguk penuh semangat. Meskipun masih terkuras setelah kultivasi ganda ke-6, penampilannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dia yakin bahwa selama kultivasi ganda ke-7, dia akan mampu menaklukkan permaisuri kekacauan sepenuhnya. Ratu Kekacauan melambaikan tangan gioknya dan mengirim Cukong kembali ke lantai 6 pagoda. Setelah kembali ke lantai 6 pagoda, Cukong memejamkan mata dan membaca 2 keterampilan surgawi tingkat menengah dalam benaknya, yaitu 6 teknik pedang langit misterius dan mengejar awan dan bulan. Kedua keterampilan sihir ini dipilih secara khusus oleh permaisuri kekacauan berdasarkan fisik Cukong. Di antara mereka, 6 teknik pedang surgawi misterius adalah keterampilan sihir serangan 6 atribut. Saat seseorang mencapai tahap awal kultivasi, dia dapat menggunakan kekuatan 6 atribut untuk memadatkan pedang hantu yang mencapai langit dan menghancurkan kehampaan. Ketika seseorang mencapai tingkat kultivasi menengah, seseorang dapat menggunakan kekuatan 6 atribut untuk memadatkan 3 gambar virtual pedang surgawi, membentuk versi sederhana dari formasi 6 pedang surgawi mendalam, yang dapat membunuh musuh-musuh kuat di beberapa tingkatan. Jika seseorang berlatih hingga sempurna, dia dapat memadatkan 5 bayangan virtual pedang surgawi untuk membentuk versi lengkap dari formasi 6 pedang surgawi mendalam, yang memiliki kekuatan pedang pemusnah. Kekuatannya tidak lebih lemah dari keterampilan surgawi tingkat tinggi biasa. Sedangkan untuk mengejar awan dan mengejar bulan, itu adalah keterampilan abadi tipe gerakan badan dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika dapat dikembangkan dengan sempurna, itu sama bagusnya dengan keterampilan abadi tipe gerakan badan tingkat tinggi tingkat surgawi biasa. Senyum muncul di bibir Cukong. Dengan 6 teknik pedang surgawi misterius dan mengejar awan dan bulan, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat lagi.
Cukong duduk bersila di atas batu sumber dewa bermutu tinggi, sedikit menyesuaikan kondisinya, lalu mengabdikan dirinya pada kultivasi. Dalam sekejap mata, 5 tahun berlalu di lantai 6 pagoda. Cukong yang sedang berlatih merasakan pergerakan formasi yang tidak biasa itu dan menduga bahwa Sun Qiuan lah yang kembali dengan 6 jenis emas abadi tingkat 8. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Tebakan Cukong ternyata benar, orang yang datang adalah Sun Qiuan. Sun Qiuan melambaikan lengan bajunya, dan 6 kotak giok tiba-tiba muncul di depannya. Di dalamnya terdapat emas abadi tingkat 8 dengan 6 atribut, emas, kayu, air, api, tanah, dan angin. Cukong memberikan uang untuk membeli emas abadi kepada Sun Qiuan dan mengucapkan terima kasih lagi padanya. Sun Qiuan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa itu bukan masalah besar. Dia menepuk bahu Cukong dan menyemangatinya, bersiaplah dengan baik. Aku menantikan penampilanmu di Wood Dragon Immortal Venerable Dojo. Setelah Sun Qiuan pergi, Cukong berjalan memasuki rumah sambil membawa 6 kotak giok. Lalu dengan satu pikiran, dia langsung memasuki lantai 6 pagoda. Cukong duduk bersila di atas batu sumber dewa tingkat atas, menyesuaikan kondisinya ke puncak, lalu memanggil pedang langit naga dan meletakkannya bersama dengan emas peri tingkat 8 dengan 6 atribut. Hah! Cukong menarik napas dalam-dalam, lalu mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan teknik senjata sihir bawaannya, menyatukan 6 atribut emas peri tingkat 8 dengan pedang naga langit. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Cukong akhirnya menyatukan 6 atribut emas abadi tingkat 8 ke dalam pedang Longtian. Dentang, suara pedang yang sangat keras bergema di seluruh ruang. Saat emas abadi 7 tingkat dengan 6 atribut terintegrasi sepenuhnya ke dalam pedang langit naga, potensinya telah meningkat pesat, dan itu akan cukup untuk tumbuh menjadi pedang abadi tingkat tinggi 8 tingkat di masa mendatang. Tidak hanya itu, pedang naga langit juga telah menjadi senjata abadi 6 atribut, yang sangat cocok dengan fisik Cukong, dan dapat memaksimalkan kekuatan tempurnya. Mendesis, Cukong memegang pedang Longtian dan mengayunkannya dengan santai, menebaskan energi pedang tajam yang tak tertandingi, langsung memotiong celah ruang angkasa sepanjang puluhan meter, kekuatannya mengerikan. Meskipun mutu pedang naga langit belum ditingkatkan untuk saat ini, pengaruhnya terhadap Cukong malah menjadi lebih kuat. Cukong mengangguk puas, lalu menarik pedang naga langit ke dalam dantiannya dan terus merawatnya. Dia mengerahkan seluruh energinya untuk berkultivasi. Dalam sekejap mata, lebih dari 5 tahun telah berlalu. Di ruang lantai 6 pagoda, mata Cukong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan 2 sinar cahaya yang sangat terang melesat keluar seperti bilah tajam. Ledakan, suatu kekuatan yang luar biasa meledak dari badannya dan membumbung tinggi ke langit. Kultivasi Cukong berhasil menembus ke tahap tengah tingkat kelima Kaisar Abadi. Kekuatan fisiknya sudah setara dengan naga sejati menengah tingkat ke-7 yang terbaik, dan dapat menghancurkan Kaisar Abadi tingkat menengah kelima biasa. Jika ki dan badan bersatu, bahkan orang kuat di tahap tengah tingkat ke-6 Kaisar Abadi tidak akan menjadi tandingannya. Selain peningkatan kultivasi dan ranah fisiknya, hal terpenting adalah bahwa Cukong hampir tidak mengolah seni pedang 6 langit misterius dan mengejar awan dan bulan ke tahap awal. Jangan meremehkan tahap awal ini. Kau tahu, Six Profound Sky Sword Art dan Chasing Cloud and Moon adalah keterampilan abadi surgawi tingkat menengah yang paling unggul. Jika mereka dikultivasikan dengan sempurna, kekuatannya tidak lebih lemah dari keterampilan abadi surgawi tingkat lanjut biasa. Praktiknya sangat sulit. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan keterampilan abadi yang dipraktikkan oleh pemimpin Sekte Tianxuan, Sekte Bajian, dan Paviliun Guiyuan tidak sekuat atau sesulit untuk dipraktikkan seperti seni pedang surgawi 6 mendalam dan mengejar awan dan bulan. Kalau saja Cukong tidak dibantu oleh daun teh dari pohon teh Raja Pencerahan, dengan bakat kultivasi urat abadi tingkat 6 miliknya, mustahil baginya untuk mengolah seni pedang surgawi 6 misterius dan mengejar awan dan mengejar bulan ke tahap awal dengan begitu cepat. Jika dia mengeluarkan semua kartu asnya dan menggunakan kekuatan tempur terkuatnya sekarang, bahkan orang kuat di tahap tengah tingkat ke-7 Kaisar Abadi tidak akan menjadi lawannya. Cukong yakin bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa mengalahkan Fan Yunlong. Pada saat ini, Cukong merasakan ada pergerakan kecil dalam formasi itu dan menduga bahwa itu pasti Sun Qiuan yang datang memberitahunya bahwa kuil Tao Dewa Naga Kayu telah dibuka.
Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke dunia luar. Selain Sun Qiuan, tetua ketiga juga datang ke halaman. Kali ini, aku akan melindungimu, kata tetua ketiga. Terima kasih, tetua ketiga. Cukong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada tetua ketiga. Sebagai anggota tingkat tinggi dari Sekte Tianxuan, tetua ketiga sangat sibuk dan memiliki banyak hal yang harus ditangani. Fakta bahwa dia datang sendiri untuk melindunginya sudah cukup menunjukkan betapa dia menghargai Cukong. Ayo pergi. Tetua ketiga melambaikan lengan bajunya, mengeluarkan perahu peri dari cincin penyimpanannya, dan membawa Cukong dan Sun Qiuan menjauh dari Sekte Tianxuan dan terbang menuju kuil Tao Mulong Immortal Venerable. Lebih dari 1 jam kemudian, hutan purba yang rimbun muncul di hadapan Cukong. Hutan ini disebut hutan naga kayu, dan di dalamnya terdapat roh peri yang kaya akan kayu. Kuil Tao Naga Kayu Abadi terletak di area inti hutan. Setelah beberapa saat, perahu abadi tiba di pintu masuk kuil Tao Mulong Abadi. Pada saat ini, lebih dari 20 orang telah berkumpul di pintu masuk dojo. Begitu Cukong tiba, dia merasakan 2 tatapan penuh niat membunuh. Dia menoleh dan melihat seorang pria parubaya berjubah hitam dan seorang pria besar membawa pedang besar di punggungnya. Mereka menatapnya dengan cahaya dingin yang bersinar di mata mereka. Sun Qiuan menyampaikan pesan. Pria parubaya berjubah hitam adalah tetua keempat Paviliun Guiyuan. Pria besar lainnya adalah tetua kelima Sekte Bajian. Keduanya telah mencapai tahap tengah tingkat kedua dari Yang Mulia Abadi. Mendengar ini, Cukong segera mengerti mengapa kedua orang ini memusuhi dia. Hu Xinji dan Xie Yao, yang dibunuhnya di alam rahasia Sengyang, masing-masing adalah keponakan dari tetua keempat dan murid langsung dari tetua kelima. Jika tebakannya benar, alasan mengapa kuil Tao milik Dewa Naga Kayu dibuka lebih cepat dari jadwal mungkin karena kontribusi besar kedua orang ini. Tentu saja, di balik situasi pembunuhan ini, Fan Yunlong dan tetua ke-9 juga turut andil. Di samping tetua kabinet keempat dan tetua kelima, ada seorang pria muda dengan aura yang garang. Kedua pemuda itu bernama Zhao Zisen dan Li Jianghao. Dia adalah pemimpin di antara murid sejati Paviliun Guiyuan dan Sekte Bajian. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-6 Kaisar Abadi dan dia diharapkan menjadi putra dewa. Tetua ketiga melirik Zhao Zisen dan Li Jianghao, mengernyit sedikit, menoleh ke Cukong dan berkata, apakah kamu yakin ingin memasuki dojo? Asal Cukong berubah pikiran, dia akan segera membawa Cukong pergi. Mendengar hal itu, Menteri Kabinet keempat dan tetua kelima menjadi cemas. Demi membuka kuil Dewa Naga Kayu terlebih dahulu, mereka telah menghabiskan banyak biaya. Jika Cukong tidak masuk ke kuil, itu akan menjadi kerugian besar. Selama Cukong memasuki kuil Tao, semua yang terjadi di alam rahasia Sengyang akan terungkap sepenuhnya. Tetua ini tidak akan pernah membuatnya mendapat masalah lagi. Tetua keempat berkata dengan suara yang dalam. Kelima tetua juga angkat bicara. Kita semua tahu apa yang terjadi di alam rahasia Matahari Suci. Selama Cukong memasuki dojo, semua dendam akan dihapuskan. Mendengar ini, tetua ketiga menoleh menatap Cukong dan memberinya pilihan. Cukong berkata dengan tenang. Saya hanya punya satu pertanyaan, bagaimana jika murid-murid Paviliun Guiyuan dan Sekte Bajian meninggal di dojo Mulong Immortal Venerable? Tetua keempat dan tetua kelima sedikit tercengang saat mendengar ini. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Cukong akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Apakah Cukong berpikir bahwa dengan kekuatannya, dia bisa menahan Zhao Zisen dan Li Jianghao di kuil Tao Dewa Naga Kayu? Menurut ide awal dari tetua keempat dan tetua kelima, setelah Cukong memasuki dojo, dia harus bergegas ke pintu masuk terlepas dari apapun. Selama dia dapat meninggalkan dojo, semua dendam akan dihapuskan. Berdasarkan perjanjian, 4 tetua dan 5 tetua tidak akan pernah lagi menimbulkan masalah kepadanya. Namun, mereka berdua tidak menyangka bahwa Cukong benar-benar ingin membunuh Zhao Zisen dan Li Jianghao. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Tetua keempat segera berjanji, jika Zhao Zisen meninggal di dojo Dewa Abadi Naga Kayu, itu hanya karena dia tidak kuat lagi. Paviliun Guiyuan tidak akan pernah membalas dendam. Tetua kelima juga angkat bicara. Sekte Bajianku juga begitu. Setelah mendengar jaminan dari 4 tetua kabinet dan 5 tetua, Cukong menunjukkan ekspresi puas.
Dia menatap Zhao Zisen dan Li Jianghao dan berkata dengan tenang, jika kalian tidak ingin mati, maka menjauhlah dariku. Jika tidak, kalian tidak punya pilihan selain pergi ke alam baka dan bersama Hu Xinji dan Xie Yao. Zhao Zisen dan Li Jianghao menjadi marah ketika mendengar ini. Kamu sangat sombong. Jika aku menangkapmu di dojo, aku akan menyiksamu sampai mati. Tetua ketiga melirik Cukong, sekilas ekspresi terkejut tampak di matanya. Apakah Cukong menggertak untuk melumpuhkan Zhao Zisen dan Li Jianghao serta menciptakan kondisi untuk pelariannya? Atau apakah dia benar-benar yakin bisa memelihara mereka berdua di kuil Tao Dewa Naga Kayu? Ketika para pengikut dari pasukan tingkat pertama lainnya melihat ini, ketakutan tampak di wajah mereka. Pada titik ini, mereka semua menyadari bahwa pembukaan awal kuil Tao milik Dewa Naga Kayu sebenarnya adalah pertempuran balas dendam. Dengan kekuatan mereka, jika mereka memasuki dojo bersama Cukong, Zhao Zisen dan Li Jianghao, mereka ditakdirkan menjadi umpan meriam. Oleh karena itu, akan aman bagi mereka untuk memasuki dojo hanya setelah Cukong dan dua orang lainnya memutuskan pemenangnya. Setelah semua orang menunggu di pintu masuk sejenak, pintu masuk tiba-tiba bergetar dan pintu batu yang berat itu perlahan terbuka. Cukong sama sekali tidak ragu-ragu. Sambil memegang slip giok di tangannya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke gerbang batu. Zhao Zisen dan Li Jianghao mengikutinya dari belakang, masing-masing memegang selembar batu giok di tangan mereka, dan bergegas memasuki gerbang batu. Para murid dari kekuatan tingkat pertama lainnya semuanya menunggu di luar gerbang batu, dan tidak ada seorang pun yang berani memasuki dojo. Tetua keempat dan tetua kelima saling melirik ke arah tetua ketiga, sambil mensibir dalam hati. Zhao Zisen dan Li Jianghao adalah murid sejati yang mereka pilih dengan saksama. Mereka sangat kuat, meskipun mereka bukan orang suci, mereka berdua cukup untuk mengalahkan orang suci biasa bersama-sama. Selain itu, untuk berjaga-jaga, mereka juga menyiapkan kartu truf untuk Zhao Zisen dan Li Jianghao. Di mata tetua keempat dan tetua kelima, tidak peduli seberapa kuatnya Cukong, kali ini dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Begitu Cukong memasuki gerbang batu, dia secara acak diteleportasi ke sudut dojo. Hal yang sama berlaku untuk Zhao Zisen dan Li Jianghao. Keduanya mengidentifikasi arah, segera terbang ke udara, dan bergegas menuju pintu masuk dengan kecepatan tercepat. Menurut mereka, jika Cukong ingin selamat, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk kabur dari dojo. Jadi, mereka berdua bersiap untuk mencegat Cukong di pintu masuk. Namun, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Cukong sama sekali tidak berniat kabur. Dia langsung menuju area inti dojo. Tujuan Cukong datang ke kuil Tao Dewa Naga Kayu adalah untuk mendapatkan esensi dan darah naga sejati tingkat tinggi ke-8 naga sejati Jiamu. Bagaimana dia bisa pergi jika dia belum mendapatkan esensi dan darahnya? Di kuil Tao Naga Kayu abadi, selain sejumlah besar formasi abadi, ada juga banyak boneka kayu. Boneka-boneka ini semuanya terbuat dari harta karun alam yang berasal dari kayu. Mereka sangat kuat dan bahkan dapat membentuk formasi pertempuran, mengancam kaisar abadi yang kuat di tingkat kelima dan keenam. Namun formasi abadi dan boneka kayu ini tidak menimbulkan ancaman bagi Cukong. Hanya butuh setengah jam bagi Cukong untuk bergegas dari sudut dojo ke area inti dojo. Sepanjang perjalanan, ia menemui 8 formasi abadi dan lebih dari 100 boneka kayu, yang semuanya diledakkan olehnya. Belum lagi menyakitinya, bahkan ujung bajunya pun tidak robek. Di area inti dojo, terdapat kuil kayu yang memancarkan energi atribut kayu yang sangat kuat. Zhao Zisen dan Li Jianghao telah tiba di pintu masuk dan telah menunggu beberapa saat. Mengapa Cukong belum datang? Mungkinkah dia menduga kita akan membunuhnya di pintu masuk, jadi dia bersembunyi? Zhao Zisen mengerutkan kening. Li Jianghao berkata dengan suara yang dalam. Jika memang begitu, kamu dan aku harus berpisah dan melakukan penggeledahan karpet di seluruh dojo. Tepat saat keduanya mendiskusikan tindakan balasan, mereka tiba-tiba merasakan tanah bergetar, dan kemudian mereka merasakan kekuatan mengerikan meletus di area inti. Kutu kupret. Cukong tidak bersembunyi, tetapi langsung bergegas ke area inti untuk merebut warisan Dewa Naga Kayu. Wajah Zhao Zisen berubah. Dasar bocah licik. Dia tahu dia bukan tandinganmu dan aku, jadi dia berpikir untuk merebut warisan Dewa Naga Kayu terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatannya. Kata Li Jianghao sambil menggertakkan giginya.
Keduanya mengira mereka telah menebak rencana Cukong, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Cukong sama sekali tidak berpikir demikian. Alasan mengapa Cukong langsung pergi ke area inti adalah karena dia sama sekali tidak menganggap serius Zhao Zisen dan Li Jianghao. Saat berikutnya, mereka berdua melayang ke udara, mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk menampilkan gerakan badan dan keterampilan sihir mereka, bergegas menuju area inti dengan kecepatan tercepat. Saat Cukong melangkah ke aula kayu dalam radius 100 meter, seluruh dojo bergetar hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Segera setelah itu, seberkas cahaya hijau terang melesat keluar dari istana kayu dan berubah menjadi tirai langit hijau besar, menutupi Cukong. Formasi abadi tingkat lanjut tingkat 7. Cukong menatap langit biru dan sedikit menyipitkan matanya. Formasi ini disebut formasi kayu Xuantian Yuan, formasi abadi tingkat lanjut tingkat 7 yang memiliki kekuatan luar biasa, cukup untuk mengancam kaisar abadi tingkat 7. Saat berikutnya, energi abadi yang tak terhitung jumlahnya yang dikaitkan dengan kayu berkumpul dengan panik, mengembun menjadi hantu berbentuk manusia setinggi ratusan meter, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Bayangan berbentuk manusia itu mengunci Cukong dan mengayunkan telapak tangannya yang besar, menamparkan Cukong dengan keras. Bagus sekali. Tidak ada rasa takut di mata Cukong, dia langsung memanggil pedang langit naga dan mengambil inisiatif untuk menghadapi musuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan mengerikan terdengar dan kekuatannya mengguncang bumi. Dalam sekejap mata, Cukong telah bertarung dengan bayangan humanoid selama lebih dari 10 ronde. Dengan kekuatannya, jika dia mengeluarkan semua kartu trufnya dan menggunakan kekuatan tempur terkuatnya, itu akan cukup untuk menghancurkan bayangan humanoid. Tetapi melakukan hal itu akan menghabiskan terlalu banyak energi dan sama sekali tidak perlu. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang master formasi abadi tingkat 7 tingkat atas. Sembari bertarung melawan hantu humanoid, dia terus mengamati susunan kayu Xuantian Yuan, mencari kelemahan pada susunan itu. Pada saat ini, dia telah menemukan 5 kelemahan dalam formasi tersebut, dan sudah waktunya untuk menghancurkannya. Cukong terlihat mengerahkan seluruh tenaganya untuk melakukan teknik mengejar awan dan bulan. Sambil menghindari serangan dari bayangan humanoid, ia mengayunkan pedang langit naga dan menebas beberapa aura pedang yang sangat tajam. Retak, retak, retak. Setiap kali terdengar suara pecah, kekuatan bayangan humanoid itu melemah sedikit. Ketika formasi kelima rusiak, Cukong menghancurkannya. Kekuatan bayangan humanoid telah jatuh ke tingkat kelima kaisar abadi. Pada saat yang sama, susunan kayu Xuantian Yuan juga jatuh dari susunan abadi tingkat tinggi tingkat 7 menjadi susunan abadi tingkat menengah tingkat 7. Merusiak. Segera setelah itu, Cukong mengayunkan pedang Longtian dan membelah susunan kayu Xuantian Yuan dengan satu pedang. Saat formasi abadi itu hancur, langit biru menghilang dan area inti kembali damai. Cukong menyimpan pedang Longtian dan berjalan memasuki istana kayu. Di tengah aula kayu, ada peti mah teh kayu kuno. Orang yang bobo dalam peti mah teh itu adalah naga kayu abadi. Penggantiku haruslah seorang jenius tingkat atas dengan badan yang memiliki atribut kayu. Dalam waktu 1 jam, kau harus mengolah keterampilan abadi ini ke tahap awal, dan kemudian kau bisa memperoleh semua warisanku. Jika tidak, itu berarti warisanku tidak akan menjadi milikmu. Suara perubahan kehidupan terdengar. Saat berikutnya, lampu hijau menyala, dan ribuan karakter abadi muncul di kehampaan, membentuk keterampilan abadi yang kuat. Skill abadi ini disebut telapak tangan naga kayu yang mengguncang langit dan merupakan skill unik dari naga kayu abadi. Skill ini termasuk yang terbaik di antara skill abadi tingkat rendah dari peringkat langit dan sangat kuat. Jika seseorang ingin mengolahnya ke tahap awal dalam waktu 1 jam, hanya para jenius terbaik dengan urat abadi tingkat 8 atribut kayu atau lebih yang mampu melakukannya. Tetapi ini sama sekali tidak sulit bagi Cukong. Meskipun darah di badannya hanya garis keturunan abadi kelas 6. Namun dengan pagoda kekacauan, ia dapat mengubah 1 jam menjadi lebih dari 5 bulan. Itu sudah cukup baginya untuk mulai berlatih telapak kejiutan naga kayu. Setelah Cukong mengingat isi kultivasinya, dia menggerakkan pikirannya dan langsung memasuki lantai ke-6 pagoda dan mulai berlatih. Dalam sekejap mata, 5 bulan berlalu. Cukong menggerakkan pikirannya dan meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke istana kayu. Saya melihat dia menyatukan kedua tangan kanannya dan mengerahkan segenap tenaganya untuk mengalirkan kekuatan spiritualnya.
Mengaum, terdengar raungan naga yang memekakkan telinga. Telapak tangan kanannya tiba-tiba memancarkan cahaya hijau cemerlang, dan energi abadi yang dikaitkan dengan kayu di sekitarnya berkumpul dengan cepat, dan dalam sekejap berubah menjadi jejak telapak tangan naga hijau yang besar. Ini berarti bahwa Cukong sudah mengolah telapak tangan mengejutkan naga kayu ke tahap awal. Suara gejolak kehidupan kembali terdengar. Kamu telah lulus ujian. Mulai sekarang, kamu adalah penerusku. Aku harap kamu dapat melampauiku dan menjadi terkenal di dunia abadi. Saat kata-kata itu terucap, sebuah lampu hijau menyala. Sebuah cincin penyimpanan muncul di depan Cukong. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan dan mendesak kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya. Setelah beberapa saat, senyum puas muncul di bibir Cukong. Cincin penyimpanan itu berisi semua kekayaan Dewa Naga Kayu, termasuk tidak hanya puluhan ribu batu abadi berkualitas tinggi, tetapi juga sejumlah besar harta karun yang dikaitkan dengan kayu, serta metode abadi yang berharga, keterampilan abadi, dan artefak abadi. Di antara semuanya, yang paling membuat Cukong bersemangat adalah toples berisi saripati darah naga sejati tingkat tinggi ke-8 naga sejati Jiamu. Cukong mengambil cincin penyimpanan itu, menangkupkan kedua tangannya, dan membungkuk dalam-dalam ke arah peti mahte kayu. Jangan khawatir, senior, penerusmu pasti akan terkenal di dunia abadi. Setelah berjalan keluar dari istana kayu, Cukong mengeluarkan lusinan material abadi kelas 7 yang berharga dari cincin penyimpanannya dan memperbaiki susunan kayu Suantianyuan. Karena dia telah mewarisi peninggalan naga kayu abadi, sudah sewajarnya dia mempunyai kewajiban untuk melindungi tempat peristirahatan naga kayu abadi dan menjaganya agar tidak diganggu. Dengan tingkat keterampilan formasinya, dia dengan cepat memperbaiki formasi kayu Suantianyuan yang rusak dan meningkatkannya menjadi formasi abadi tingkat tinggi tingkat 7. Wus, wus. Pada saat ini, dua suara terobosan di udara tiba-tiba terdengar. Cukong menoleh, dari kejauhan dia melihat Zhao Zisen dan Li Jianghao terbang ke arahnya. Keduanya bukan ahli formasi abadi, jadi kecepatan mereka dalam menghancurkan formasi jauh lebih lambat daripada Cukong. Mereka membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk sampai dari pintu masuk ke area inti. Tetapi keduanya tidak menyadari hal ini. Zhao Zisen menatap formasi kayu Suantianyuan yang masih utuh di belakang Cukong, dan sedikit ejekan muncul di bibirnya. Kupikir kau begitu kuat. Setelah lebih dari 1 jam, kau bahkan tidak meledakkan celah di formasi itu. Li Jianghao benar-benar merasa lega saat ini, dan berkata dengan nada menghine. Bagaimanapun, formasi kayu Suantianyuan adalah formasi abadi tingkat tinggi tingkat 7, dan sangat kuat. Bahkan jika kamu dan aku mengambil tindakan, tanpa menggunakan kartu truf kita, akan membutuhkan usaha untuk keluar dari formasi. Diharapkan juga bahwa Cukong tidak akan mampu meledakkan celah dalam formasi. Mendengar ini, Cukong menatap Zhao Zisen dan Li Jianghao seolah-olah sedang melihat dua orang idiot. Dia memang gagal membuat celah dalam formasi tersebut karena dia langsung membelah seluruh formasi Suantianyuanmu menjadi 2. Aku sudah memperingatkanmu sebelum memasuki dojo. Jika kau ingin tetap hidup, menjauhlah dariku. Cukong berkata dengan tenang, kalian berdua bergegas ke area inti. Apakah kalian terburu-buru untuk dilahirkan kembali? Ketika Zhao Zisen mendengar kata-kata arogan Cukong, wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Kamu adalah sampah yang bahkan tidak bisa menembus celah di formasi kayu Suantianyuan, dan kamu berani menyalak di hadapanku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Saya akan mengantarmu sekarang juga. Begitu dia selesai berbicara, sosok Zhao Zisen melesat dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menakjubkan, melesat ke arah Cukong. Sambil mengamati dengan saksama, dia membengkokkan kelima jari tangan kanannya menjadi cakar, dan cahaya dingin memancar di ujung jarinya dengan kekuatan yang luar biasa, seolah ingin mencabik dada Cukong dengan satu cakar. Ketika Cukong melihat ini, secercah rasa jijai melintas di matanya. Dia mengepalkan tangan kanannya, menyatukan tenaga dan badannya menjadi satu, dan meninju ke depan dengan ganas. Ledakan! Terdengar suara benturan yang tumpul. Cukong tidak bergerak sama sekali, sedangkan Zhao Zisen justru mundur beberapa langkah. Jelaslah bahwa Zhao Zisenlah yang dirugikan dalam serangan ini. Zhao Zisen, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Kenapa kau menjadi begitu lemah? Kau bahkan tidak bisa menangkis pukulan sampah. Li Jianghao berkata dengan nada sarkastis.
Tadi aku meremehkan musuh, jadi aku gagal. Selanjutnya, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku dan membunuh orang ini dalam 3 gerakan. Zhao Zisen yang terlihat sedikit malu, meraung marah dan mendorong kultivasinya di tingkat ke-6 akhir Kaisar Abadi ke tingkat ekstrim. Suatu kekuatan dahsyat meledak dari badannya dan membumbung ke langit. Cukong berkata dengan tenang, "Jangan buang waktu, kalian berdua datang bersama." Ketika Zhao Zisen mendengar penghinaan dalam kata-kata Cukong, dia pun dipenuhi amarah. "Kamu mencari kemah Teihan." Zhao Zisen meraung, mengeluarkan tombak biru dari cincin penyimpanannya, dan menyerang Cukong dengan seluruh kekuatannya. Cukong menunjukkan ekspresi jijai di matanya, memanggil pedang naga langit dan melangkah maju untuk menemuinya. Dentang, 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 suara benturan logam yang memekakkan telinga terdengar. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung beberapa ronde. Sekalipun Zhao Zisen telah mengerahkan segenap kekuatannya, dia tetap saja bukan tandingan Cukong dan berhasil ditindas habis-habisan oleh Cukong. Hanya dalam beberapa putaran, dia terkena 2 pedang, dan darah mengalir keluar dari lukaannya seperti sungai. Li Jianghao yang sedang menyaksikan pertempuran itu, raut wajahnya berubah. Ia mengira Zhao Zisen dapat dengan mudah membunuh Cukong. Akibatnya, Zhao Zisen sama sekali bukan tandingan Cukong. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Jianghao mengerutkan kening dan mengerutkan alisnya menjadi bentuk A. Karena kekuatan tempur Cukong begitu kuat, mengapa dia tidak bisa meledakkan celah di formasi kayu Xuan Tianyuan setelah tinggal di area inti selama lebih dari 1 jam? Tepat ketika Li Jianghao kehilangan kata-kata, raungan Zhao Zisen terdengar. "Tuan Li, apa yang Anda tunggu? Mengapa Anda tidak bertindak?" Mendengar ini, Li Jianghao hanya bisa menekan keraguan di dalam hatinya, mengerahkan segenap kekuatannya, memegang pedang sihir atribut air, dan bergabung dalam pertempuran. Dia dan Zhao Zisen, satu di kiri dan satu di kanan, melancarkan serangan ganas ke Cukong. Energi pedang yang tajam dan cahaya tombak yang mengerikan terus meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Ekspresi Cukong tenang, tanpa rasa takut di matanya. Dia mengayunkan pedang naga langit, memotiong semua energi pedang dan cahaya tombak. Pada saat yang sama, saat dia berlatih mengejar awan dan bulan, kecepatan gerakannya jauh lebih cepat daripada Zhao Zisen dan Li Jianghao. Begitu serangan kedua pria itu berhasil dihalau, Cukong muncul bagaikan hantu, entah di samping atau di belakang mereka, menebaskan beberapa cahaya pedang pada sudut-sudut yang licik. Zhao Zisen dan Li Jianghao hanya bisa bertahan dengan tergesa-gesa, tetapi selalu ada saat di mana mereka tidak bisa menghentikannya. Setelah lebih dari 10 ronde, Cukong masih tidak terluka, tetapi mereka berdua terkena beberapa pedang dan menderita luka serius. Zhao Zisen dan Li Jianghao tahu bahwa jika mereka terus seperti ini, mereka akan menjadi pecundang. Oleh karena itu, mereka berdua menggunakan kartu truf mereka tanpa ragu-ragu. Zhao Zisen dan Li Jianghao masing-masing menggunakan metode rahasia Pavilion Guiyuan dan Sekte Bajian untuk secara paksa meningkatkan kultivasi mereka dari akhir tingkat ke-6 Kaisar Abadi ke awal tingkat ke-7 Kaisar Abadi. Segera setelah itu, mereka berdua memegang senjata ajaib dan melancarkan serangan terkuat mereka. Tombak Guiyuan, pedang yang mendominasi langit. 2 teriakan keras terdengar. Cahaya tombak yang menakjubkan dan bayangan pedang peri yang mendominasi dunia, membawa kekuatan yang sangat mengerikan, menghantam Cukong dengan ganas. Terlalu lemah. Cukong menatap cahaya senjata dan bayangan pedang yang mendekat, tatapannya penuh dengan penghinaan. Dia hanya perlu menggunakan 50% kekuatannya untuk mengalahkan tombak dan pedang. Teknik pedang 5 elemen. Cukong mengayunkan pedang naga langit dan menebaskannya ke depan. 5 elemen energi abadi berkumpul bersama dengan gila-gilaan, dan dalam sekejap, 5 pedang abadi dengan warna berbeda terkondensasi di atas kepala Cukong, membentuk formasi pedang 5 elemen. Dengan dukungan 5 hukum langit dan bumi tingkat rendah, formasi pedang 5 elemen yang membawa kekuatan pedang yang mencapai langit, menerobos udara dan bertabrakan dengan keras dengan cahaya tombak yang mengejutkan dan hantu pedang abadi. Di bawah tatapan tak percaya Zhao Zisen dan Li Jianghao, formasi pedang 5 elemen langsung menghancurkan cahaya tombak dan bayangan pedang dengan kekuatan yang menghancurkan, lalu terus menghantam kedua pria itu dengan kekuatannya. Aduh, aduh, 2 teriakan terdengar. Zhao Zisen dan Li Jianghao terlempar mundur dan jatuh dengan keras ke tanah, menderita luka serius. Cukong menatap mereka berdua dan berkata dengan acuh tak acuh.
Jika serangan barusan adalah kartu truf terakhir kalian berdua, maka kalian berdua bisa masuk neraka. Mendengar ini, Zhao Zisen dan Li Jianghao gemetar seluruh badan seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es, dan keduanya merasakan ancaman kematian. Cukong, jangan terlalu puas diri. Aku masih punya kartu truf yang belum kugunakan. Teriak Li Jianghao sambil menggertakkan giginya. Dia hanya membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang biru dengan kekuatan pedang yang mengerikan dari cincin penyimpanan. Pedang ini disebut pedang Nujiang, dan merupakan kartu truf terakhir yang disiapkan untuknya oleh tetua keempat. Pedang ini merupakan pedang abadi tingkat menengah ke-8 tingkat atas dan tak ternilai harganya. Demi membunuh Cukong dan membalaskan dendam keponakannya, tetua keempat menghabiskan banyak uang. Namun, Li Jianghao tidak ingin menggunakan pedang Nujiang kecuali benar-benar diperlukan. Sebab, meskipun pedang Nujiang cocok dengan fisiknya, kekuatannya terlalu lemah. Bahkan dengan bantuan metode rahasia Bajianmen, pedang Nujiang dapat diaktifkan secara paksa. Tetapi setelah teknik rahasia itu kehilangan pengaruhnya, ia akan menderita serangan balik yang kuat, yang paling tidak akan menyebabkan ia terluka parah, dan yang terburuk, tingkat kultivasinya akan turun. Li Jianghao awalnya berpikir bahwa dia tidak akan membutuhkan pedang Nujiang kali ini, tetapi kekuatan bertarung Cukong jauh melebihi harapannya. Wah, kau seharusnya cukup bangga pada dirimu sendiri untuk mati di bawah pedang abadi tingkat menengah tingkat 8. Li Jianghao berkata sambil menggertakkan giginya. Saat berikutnya, dia menggunakan metode rahasia Sekte Bajian, mengaktifkan pedang Nujiang, dan sekali lagi menggunakan pedang Batian. Mendesis. Di angkasa, bayangan pedang abadi yang mendominasi dan tak tertandingi mengembun, membawa serta kekuatan pedang yang tak tertandingi, membelah kehampaan dan menebas dengan ganas ke arah Cukong. Pedang ini cukup untuk mengancam orang kuat di tahap tengah tingkat ke-7 Kaisar Abadi. Ini cukup kuat, layak menggunakan 70% kekuatanku. Komentar Cukong ringan. Begitu dia selesai berbicara, dia membentuk segel dengan tangannya dengan cepat dan langsung melakukan sihir darah rahasia. Ledakan. Di bawah pengaruh teknik rahasia, darah dan energi Cukong melonjak dalam badannya, dan momentumnya meningkat pesat. Tingkat kultivasinya langsung meningkat dari tahap tengah tingkat ke-5 Kaisar Abadi ke tahap akhir tingkat ke-6 Kaisar Abadi. Ditambah dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya hampir menyamai Kaisar Abadi tingkat ke-7. Cukong mengangkat pedang naga langit dan dengan gila-gilaan menyuntikkan kekuatan abadi dan kekuatan fisik ke dalamnya, lalu dia menggunakan teknik pedang 5 elemen lagi. Apa yang dikatakan Cukong tadi sama sekali tidak berlebihan. Sekarang, dia telah mengolah ilmu pedang surgawi tingkat menengah yang paling maju, 6 ilmu pedang surgawi yang mendalam ke tahap awal. Tetapi dia tidak menggunakan teknik 6 pedang langit mendalam karena tidak diperlukan. Menggunakan 70% kekuatannya, dia mengandalkan teknik pedang 5 elemen untuk menghancurkan serangan Li Jianghao. Saat pedang naga langit menebas, 5 pedang abadi dengan warna berbeda langsung mengembun, membentuk formasi pedang 5 elemen yang kuat. Dengan dukungan 5 hukum tingkat rendah langit dan bumi, formasi pedang 5 elemen menerobos udara dan bertabrakan dengan keras dengan bayangan pedang abadi. Ledakan. Kehampaan itu bergetar hebat, dan retakan-retakan ruang kecil yang rapat muncul di pusat tabrakan, bagaikan jaring laba-laba, sangat mengerikan. Kekuatan pedang Batian, yang diberkati oleh pedang Nujiang, benar-benar menakjubkan. Namun setelah secara paksa meningkatkan kultivasinya, formasi pedang 5 elemen yang ditampilkan Cukong bahkan lebih kuat. Setelah keduanya menemui jalan buntu sejenak, formasi pedang 5 elemen menggunakan kekuatan pedang yang sangat kuat untuk menghancurkan bayangan pedang abadi. Ah! Li Jianghao menjerit lagi, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan napasnya langsung melemah. Wajah Zhao Zisen berubah drastis. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika Li Jianghao tidak dapat membunuh Cukong dengan pedang Nujiang, dia setidaknya akan mampu melukai Cukong. Alhasil, kenyataan memberinya tamparan keras di wajahnya. Apakah aku akan mati di sini? Zhao Zisen merasakan ketakutan yang tak terhingga di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia memperhatikan formasi kayu Suan Tianyuan di belakang Cukong dan mendapat sebuah ide. Li Jianghao, asalkan kau dan aku bisa meledakkan Cukong ke dalam formasi Suan Tianyuanmu, kita akan punya peluang memenangkan pertempuran ini. Kata Zhao Zisen melalui transmisi suara. Li Jianghao yang tadinya pucat, menjadi cerah saat mendengar ini.
Dia ingat bahwa kelima tetua memberi Zhao Zisen sesuatu yang sangat berguna di area inti. Baiklah, Li Jianghao setuju. Saat berikutnya, dia menahan napas dan menggunakan metode rahasia Bajianmen lagi, nyaris mengaktifkan pedang Nujiang dan melepaskan pedang Batian. Mendesis. Di langit, bayangan pedang abadi yang amat mendominasi kembali mengembun, membawa serta kekuatan pedang yang mengerikan, membelah kehampaan dan menebas ke arah Cukong. Pada saat yang sama, Zhao Zisen juga tidak tinggal diam. Dia mengangkat telapak tangan kanannya, menepuk dadanya dengan keras, dan membuka mulutnya untuk memuentekan seteguk darahnya sendiri. Dengan berkah saripati kehidupan dan darahnya, dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk melepaskan tombak Guiyuan, menyemburkan seberkas cahaya tombak yang mencapai langit. Karena tujuan keduanya bukanlah membunuh musuh, tetapi memaksa mereka mundur. Oleh karena itu, kedua keterampilan abadi tidak setajam sebelumnya, tetapi telah ditingkatkan dalam aspek lain. Melihat ini, Cukong segera menebak apa yang dipikirkan mereka berdua, dengan sedikit ejekan di bibirnya. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Cukong mengayunkan pedang naga langit dan menggunakan teknik pedang 5 elemen lagi. Ledakan. Ketiga keterampilan sihir itu bertabrakan dengan keras di udara, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dengan kekuatan Cukong, jika dia mengerahkan segenap kekuatannya, bahkan jika Zhao Zisen dan Li Jianghao mempertaruhkan nyawa mereka tetap tidak akan mampu menahannya. Namun dia sengaja menahan diri, dan saat dia menghalau bayangan pedang abadi dan cahaya tombak Tongtian, dia terlempar mundur beberapa langkah oleh kekuatan hentakan dan mundur ke dalam susunan kayu Xuantian Yuan. Berhasil. Senyum keberhasilan muncul di wajah Zhao Zisen. Saat berikutnya, dia dan Li Jianghao terbang dan langsung menyerbu ke dalam susunan kayu Xuantian Yuan. Ledakan. Cahaya hijau terang meledak dari istana kayu dan berubah menjadi tirai langit hijau, menutupi ketiga orang itu. Segera setelah itu, energi abadi yang tak terhitung jumlahnya yang dikaitkan dengan kayu berkumpul bersama dengan panik, mengembun menjadi hantu berbentuk manusia setinggi ratusan meter, memancarkan aura yang mengerikan, dan kekuatannya sebanding dengan kaisar abadi yang kuat di akhir level ke-7. Zhao Zisen mengerutkan kening, berpikir dalam hati, bukankah dikatakan bahwa kekuatan formasi kayu Xuantian Yuan sebanding dengan kekuatan orang kuat di tingkat ke-7 awal kaisar abadi? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat? Namun, semakin kuat kekuatan formasi kayu Xuantian Yuan, semakin besar pula manfaatnya bagi kita. Zhao Zisen membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah cakram susunan peri hijau dari cincin penyimpanan, yang memancarkan energi aneh. Plat susunan peri hijau ini disempurnakan oleh seorang ahli susunan peri dan secara khusus digunakan untuk menangani susunan kayu Xuantian Yuan. Dengan bantuan cakram susunan abadi ini, Zhao Zisen dan Li Jianghao bukan saja tidak akan diserang oleh susunan kayu Xuantian Yuan, tetapi mereka bahkan dapat mengarahkan susunan kayu Xuantian Yuan untuk menyerang orang lain. Wah, kamu tidak menyangka aku masih punya kartu truf di tanganku. Zhao Zisen tertawa terbahak-bahak, ingatlah untuk tetap waspada di kehidupanmu selanjutnya. Ada beberapa orang yang tidak boleh kamu ganggu. Setelah berkata demikian, Zhao Zisen mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan cakram formasi peri hijau. Berdengung, cakram susunan peri hijau bergetar pelan, memancarkan seberkas cahaya hijau, yang terhubung dengan susunan kayu Xuantian Yuan. Tetapi yang tidak diduga Zhao Zisen adalah setelah beberapa saat, kolom lampu hijau itu tiba-tiba menghilang. Ini berarti koneksi gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Zisen membelalakkan matanya, dan firasat buruk muncul di hatinya. Dia segera mengaktifkan kembali cakram susunan peri hijau itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dia mencoba puluhan kali berturut-turut, tetapi pelat susunan abadi hijau tidak dapat menjalin kontak dengan susunan kayu Xuantian Yuan. Cukong menyaksikan penampilan Zhao Zisen dengan tenang, seolah-olah dia sedang menonton badut. Jangan buang-buang waktu. Kamu tidak bisa mengaktifkan arai kayu Xuantian Yuan hanya dengan pelat pemecah arai itu. Cukong mengejek. Aku tidak bisa mengaktifkan arai kayu Xuantian Yuan. Apa menurutmu kau bisa? Zhao Zisen mendengus dingin. Tentu. Begitu dia selesai bicara, Cukong melambaikan tangannya, dan sebuah bayangan berbentuk manusia berdiri di langit, langsung mengunci Zhao Zisen dan Li Jianghao, memancarkan aura membunuh yang dahsyat. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Zisen membuka matanya lebar-lebar dan berteriak.
Ini karena formasi kayu Xuantianyuan di depan kita bukanlah formasi asli. Formasi ini adalah formasi yang telah aku tingkatkan, kata Cukong dengan nada menghine. Apa katamu? Wajah Zhao Zisen dan Li Jianghao berubah drastis ketika mereka mendengar ini. Arai kayu Xuantianyuan adalah arai abadi tingkat tinggi tingkat 7, dan Cukong benar-benar mampu meningkatkannya. Ini berarti bahwa level arai Cukong setidaknya telah mencapai master arai abadi tingkat tinggi tingkat 7 teratas. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Zhao Zisen berteriak tak percaya, jika kamu benar-benar seorang ahli formasi abadi tingkat atas tingkat 7, kamu pasti sudah memasuki istana kayu sejak lama. Mengapa kamu tetap berada di luar formasi abadi dan menunggu kami tiba? Cukong mensibir. Siapa yang memberitahumu bahwa aku tinggal di luar formasi abadi? Sebelum kamu tiba, aku telah memperoleh warisan dari Dewa Naga Kayu. Karena formasi kayu Xuantianyuan yang asli dipotong-potong, untuk mencegah orang lain mengganggu bobo abadi Dewa Naga Kayu, aku memperbaiki formasi kayu Xuantianyuan dan menyempurnakannya. Setelah meningkatkan formasi abadi, Anda perlahan-lahan bergegas ke area inti. Perkataan Cukong bagaikan guntur yang menggelegar, meledak dalam pikiran Zhao Zisen dan Li Jianghao. Meskipun keduanya tidak mau mempercayainya dalam hati, faktanya ada di depan mereka dan mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Pada saat ini, keduanya dipenuhi dengan penyesalan. Kalau mereka tahu bahwa Cukong memiliki kekuatan untuk menghancurkan formasi kayu Xuantianyuan, dan memiliki level formasi seperti master formasi abadi tingkat tinggi 7 teratas, mereka tidak akan pernah datang kepadanya atas inisiatif mereka sendiri bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Sudah hampir waktunya untuk melepasmu. Suara Cukong terdengar seakan-akan berasal dari alam baka, menyebabkan Zhao Zisen dan Li Jianghao gemetar sekujur badan. Tanpa ragu-ragu, kedua pria itu segera berlutut di depan Cukong dan memohon belas kasihan dengan rendah hati. Tuan Chu, ampuni nyaweku. Tetua keempat yang memaksaku melakukan ini. Aku tidak berniat menjadi musuhmu. Aku bersedia tunduk pada Tuan Chu, dan aku hanya meminta Cukong untuk mengampuni nyaweku. Tuan Chu, saya juga bersedia menyerah dan menjadi guguk di bawah kaki Anda. Mohon ampuni saya dan berikan saya cara untuk hidup. Cukong memandang Zhao Zisen dan Li Jianghao yang berlutut di tanah memohon belas kasihan, sangat kontras dengan sikap mereka sebelumnya yang arogan dan angkuh, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kau tidak menghargainya. Ingatlah untuk tetap waspada di kehidupanmu selanjutnya. Ada beberapa orang yang tidak boleh kau ganggu. Cukong mengulangi apa yang baru saja dikatakan Zhao Zisen. Setelah berkata demikian, Cukong tidak memberi mereka berdua kesempatan berbicara dan langsung mengaktifkan susunan kayu Xuantianyuan. Saat berikutnya, bayangan berbentuk manusia itu mengayunkan telapak tangannya yang besar dengan kekuatan yang luar biasa, langsung menghancurkan Zhao Zisen dan Li Jianghao hingga menjadi pasta daging. Cukong dengan santai mengambil cincin penyimpanan milik kedua orang itu, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju pintu masuk. Saat Cukong terbang, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menyelidiki cincin penyimpanan milik keduanya. Sesaat kemudian, senyum puas muncul di wajahnya. Perjalanan ke kuil Taowood Dragon Immortal Venerable ini membuahkan hasil baginya. Zhao Zisen dan Li Jianghao memiliki status tinggi di Paviliun Guiyuan dan Sekte Bajian dan Kaya Raya. Khususnya, pedang abadi menengah tingkat 8 kelas atas pedang Nujiang tak ternilai harganya. Di luar kuil Taowood Dragon Immortal Venerable, tetua keempat dan kelima, yang penuh percaya diri, tiba-tiba merasakan sesuatu dan wajah mereka berubah drastis. Kedua lelaki itu membalikkan tangan mereka dan masing-masing mengeluarkan token giok kelahiran yang pecah dari cincin penyimpanan mereka. Kedua plakat giok kelahiran ini masing-masing berasal dari Zhao Zisen dan Li Jianghao. Token giok kelahiran yang pecah berarti kedua orang itu telah meninggal. Bagaimana ini mungkin? Tetua keempat berteriak tak percaya. Demi membalaskan dendam keponakannya, dia menghabiskan banyak uang untuk menyiapkan pedang abadi menengah tingkat 8 terbaik bagi Li Jianghao, yang cukup untuk mengancam seorang kaisar abadi tingkat 7 menengah. Bagaimana mungkin Li Jianghao, yang memiliki kekuatan tempur seperti itu, mati di kuil Tao Dewa Naga Kayu? Wajah kelima tetua itu pun dipenuhi rasa tidak percaya. Zhao Zisen dan Li Jianghao adalah murid sejati yang dipilih dengan cermat dengan kemampuan bertarung yang kuat, dan mereka juga telah menyiapkan berbagai kartu truf untuk mereka.
Jika mereka berdua bersatu, bahkan orang suci biasa pun tidak akan sebanding dengan mereka. Bagaimana Cukong bisa membunuh mereka? Mungkinkah Zhao Zisen dan Li Jianghao tidak mati di tangan Cukong? Namun menemui bahaya lainnya. Namun, di kuil Tao Mulong Immortal Venerable, tempat yang paling berbahaya adalah Xuantian Yuan Wood Array di area inti. Di tangan Zhao Zisen terdapat sebuah piring susunan peri hijau yang disempurnakan oleh seorang ahli susunan peri, yang khusus digunakan untuk menangani susunan kayu Xuantian Yuan. Dengan formasi peri hijau, Zhao Zisen dan Li Jianghao tidak hanya tidak akan diserang oleh formasi kayu Xuantian Yuan, tetapi mereka bahkan dapat memandu formasi kayu Xuantian Yuan untuk menyerang orang lain. Bagaimana mereka berdua bisa binasa? Kelima tetua tidak akan pernah bermimpi bahwa Zhao Zisen dan Li Jianghao benar-benar meninggal di formasi Xuantian Yuanmu. Tetapi orang yang mengendalikan formasi abadi adalah Cukong. Tetua ketiga melihat ekspresi tetua keempat dan tetua kelima, serta token giok kelahiran yang pecah di tangan mereka, dan langsung menebak sesuatu. Cukong benar-benar membunuh Zhao Zisen dan Li Jianghao. Kilatan cahaya melintas di mata ketiga tetua itu. Zhao Zisen dan Li Jianghao bukanlah murid sejati biasa dari Paviliun Guiyuan dan Sekte Bajian, tetapi yang terbaik di antara para murid sejati dan memiliki potensi untuk menjadi orang suci. Jika Cukong benar-benar membunuh dua orang, itu membuktikan kalau kekuatan tempur Cukong sudah pasti mencapai tahap awal Kaisar Abadi tingkat ke-7, dan dia juga sudah memenuhi salah satu syarat untuk naik pangkat menjadi Putra Langit. Selanjutnya, selama Cukong siap menantang seorang putra suci dan menang, maka dia dapat menggantikannya dan menjadi putra suci yang baru. Saat semua orang menunggu dengan cemas, gerbang batu bergetar sedikit, dan aliran cahaya melesat keluar dari kuil Tao Dewa Naga Kayu. Itu adalah Cukong. Tetua keempat dan tetua kelima masih memperlihatkan ekspresi tidak percaya di wajah mereka saat melihat Cukong meninggalkan dojo dengan selamat. Kematian Zhao Zisen dan Li Jianghao pasti tidak ada hubungannya dengan Cukong. Kuil Tao milik Dewa Naga Kayu mungkin dibuka sebelum waktunya, sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan bahaya baru muncul. Tetua keempat menganalisis. Kelima tetua itu mengangguk dengan penuh semangat dan berkata dengan suara yang dalam. Pasti seperti ini. Cukong hanya beruntung dan tidak bertemu Zhao Zisen dan Li Jianghao, kalau tidak, dia pasti sudah mati. Ketika Cukong mendengar kedua orang itu menghibur diri, lengkungan mengejek muncul di sudut mulutnya. Dia hanya membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang biru dengan kekuatan pedang yang mengerikan dari cincin penyimpanan. Itu adalah pedang abadi tingkat menengah tingkat 8 pedang Nujiang. Terima kasih, kedua senior, atas hadiahnya. Cukong terkekeh. Ketika tetua keempat dan kelima melihat pedang Nujiang, mata mereka terbelalak dan wajah mereka langsung pucat. Pada saat ini, meskipun mereka tidak ingin mempercayainya dalam hati, faktanya ada di depan mata mereka. Zhao Zisen dan Li Jianghao benar-benar mati di tangan Cukong. Hahaha, Cukong, hebat sekali. Tawa lebar terdengar dari mulut tetua ketiga. Dia menoleh untuk melihat ke arah tetua keempat dan tetua kelima dan berkata, menurut perjanjian, dendam antara Cukong dan kalian telah dihapuskan. Kalian berdua tidak boleh membuat masalah bagi Cukong di masa depan. Selain itu, Paviliun Guiyuan dan Sekte Bajian tidak diizinkan membalas dendam atas kematian Zhao Zisen dan Li Jianghao. Perkataan tetua ketiga membuat tetua keempat dan tetua kelima merasakan darah mereka mendidih, dan mereka hampir muente darah. Kedua pria itu berinvestasi besar dalam pertempuran balas dendam ini. Dia tidak hanya membuka kuil Tao Dewa Naga Kayu terlebih dahulu, dia juga menyiapkan banyak kartu truf untuk Zhao Zisen dan Li Jianghao. Akibatnya, dia tidak hanya gagal membalas dendam, tetapi dia juga melibatkan Zhao Zisen dan Li Jianghao. Meskipun tetua keempat dan tetua kelima memiliki status luar biasa di Paviliun Guiyuan dan Sekte Bajian, mereka pasti akan dihukum berat oleh sekte tersebut karena membunuh dua orang jenius yang berpotensi menjadi putra suci. Yang terpenting adalah setelah membayar harga yang sangat mahal, semua dendam antara mereka dan Cukong terhapus. Jika mereka berdua berani menimbulkan masalah bagi Cukong lagi di masa depan, tetua ketiga akan punya alasan untuk menyerang Paviliun Guiyuan dan Sekte Bajian. Keempat menteri kabinet dan kelima tetua menjadi semakin marah semakin mereka memikirkannya, dan semakin mereka merasa dirugikan. Pada akhirnya, keduanya menyalahkan semua kekalahan pada Fan Yunlong dan tetua ke-9.
Jika Fan Yunlong dan Tetua ke-9 tidak mengusulkan kerjasama, bagaimana mereka bisa menderita kerugian sebesar itu? Akun ini harus diselesaikan dengan Fan Yunlong dan Tetua ke-9. 4 menteri kabinet dan 5 tetua berbalik dan pergi dengan amarah di hati mereka. Pada saat ini, Fan Yunlong dan Tetua ke-9, yang berada jauh di Sekte Tianxuan, bersin pada saat yang sama, merasakan hawa dingin menyelimuti mereka. Dengan kepergian 4 tetua dan 5 tetua, perang balas dendam pun berakhir. Murid-murid dari kekuatan tingkat pertama lainnya mengeluarkan kepingan giok mereka dan menyerbu ke dalam kuil, mencoba memanfaatkan kesempatan itu. Sayang sekali panen mereka ditakdirkan sangat sedikit. Karena kesempatan terbesar di kuil Tao Dewa Naga Kayu telah diperoleh oleh Cukong. Selain itu, Cukong juga meningkatkan arai kayu Xuan Tianyuan di area inti menjadi arai peri tingkat tinggi tingkat 7. Dengan kekuatan mereka akan terpesona begitu mereka melangkah ke formasi abadi. Ketika Cukong, Tetua ketiga, dan Sun Qiyuan kembali ke Sekte Tianxuan, Fan Yunlong dan Tetua ke-9 menerima berita dan mengetahui apa yang terjadi di kuil Tao Mulong Immortal Venerable. Bagaimana ini mungkin? Tetua ke-9 membelalakan matanya, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Fan Yunlong memasang wajah muram, dengan kilatan dingin di matanya, kutu kupret, Zhao Zisen dan Li Jianghao bersatu, tetapi mereka tidak sebanding dengan Cukong. Aku khawatir kekuatan bertarungnya telah mencapai tahap awal dari level ke-7 Kaisar Abadi. Ketika Tetua ke-9 mendengar kata-kata Fan Yunlong, wajahnya juga berubah muram. Semakin kuat Cukong dan semakin besar potensinya, semakin besar pula ancaman yang ia berikan terhadap faksi mereka. Dia harus disingkirkan sebelum Cukong tumbuh dewasa. Kalau tidak, begitu Cukong benar-benar menjadi putra dewa, akan sulit untuk mengambil tindakan terhadapnya. Fan Yunlong segera mengambil keputusan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku akan segera menantang putra suci, Hei, dan menggantikannya. Status Cukong saat ini tidak lebih rendah darinya. Jika dia ingin terus berurusan dengan Cukong, dia harus mendapatkan status yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih besar. Untungnya, dia hampir siap. 2 hari yang lalu, dia telah berhasil menerobos dan memasuki level ke-7 awal Kaisar Abadi. Tidak hanya itu saja, dengan bantuan Tetua kedua, dia juga melatih jurus abadi tingkat atas dan tingkat rendah hingga mencapai tingkat kesempurnaan, sehingga kekuatan bertarungnya pun meningkat drastis. Bersambung.